teman-teman, balik lagi sama gue di sini dan kali ini gue mau ngasih tutorial Hero Beatrix dan kali ini kita akan bahas tuntas tips and trick dari Hero Beatrix ini. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama, Hero Beatrix mempunyai dua pasif ya teman-teman. Pasif yang pertama, Beatrix memiliki 4 senjata yang dapat digunakan di Line of Dawn. Tapi kalian cuma bisa memakai 2 senjata sebagai senjata utama dan senjata keduanya. Dan kalian dapat mengganti senjata utama Beatrix ini saat kalian meninggalkan pertempuran selama 3 detik. Oke, maksudnya kalian tuh jangan hit musuhnya ataupun di hit musuh atau creep ya selama 3 detik. Dan pasif ini akan batal kalau kalian terkena efek crowd control dari musuh. Oke, lanjut pasif yang kedua. Hero Beatrix ini gak bisa ngasih critical damage ya, dan setiap satu critical chance yang diperoleh akan menjadi satu physical attack tambahan. Oke, maksudnya kalau kalian buildnya punya 75% critical chance dan 75% critical chance itu bakalan jadi 75 physical attack tambahan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas keempat senjata Beatrix ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu. Jadi di setiap senjata Beatrix ini punya skill yang berbeda-beda dan cooldown skill yang berbeda-beda juga. Jadi kalau kita pakai skill ultimate di senjata Nibiru misalkan, dan kita ganti ke senjata Bennett, itu skill ultimate Bennett masih ada ya dan masih bisa dipakai. Oke, yang pertama senjata Nibiru atau bisa dibilang machine gun. Nah, Nibiru ini senjata Beatrix yang jumlah pelurunya paling banyak dan paling mudah digunakan. Senjata Nibiru ini menembakkan 4 peluru sebanyak 5 kali secara bertahap, single target ya. Nah, kalau stak Nibiru ini habis, si Beatrix ini akan reload lagi buat ngisi staknya. Oke, sekarang kita bahas skill 2-nya si Beatrix ini. Nah, di skill 2-nya Beatrix ini, si Beatrix itu ngedash ke depan dan ngisi peluru dari senjatanya. Jadi bisa dibilang skill 2-nya ini buat reload cepatnya lah buat si Beatrix ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke skill ultimate-nya dari senjata Nibiru. Beatrix melepaskan 6 tembakan dan memberikan damage kepada lawan yang berada di area sekitar yang sudah ditargetkan. Nah, di ultimate ini berguna banget buat clear lane biar cepet ya. Clear lane cepet lah, dan juga bisa dikombo sama hero-hero yang punya skill CC kayak Tigreal, Atlas atau semacamnya kayak gitu ya. Dan untuk situasi buy one pun skill ultimate Nibiru ini bisa dibilang lumayan sakit ya, karena ini juga termasuk skill bruise ya, skill bruise. Oke, sekarang kita ke senjata yang kedua, Wesker atau bisa dibilang shotgun. Senjata Wesker ini menembakkan 5 peluru sekaligus sebanyak 2 kali. Dan semakin dekat musuh dengan jangkauan Wesker, maka damage Wesker yang diberikan akan semakin besar. Untuk skill 2-nya sama aja ya dari semua mode senjata. Dia cuma ngedash dan ngisi stack Beatrix secara instan. Yang berbeda dari setiap mode senjata itu hanya animasinya aja ya. Oke, kita lanjut sekarang ke ultimate-nya Wesker. Di ultimate Wesker ini, Beatrix menembakkan 5 peluru sekaligus. Sebenarnya hampir sama ya sama basic attack-nya, hanya bedanya dari jangkauan ultimate Wesker ini lebih luas dibandingkan jangkauan basic attack-nya. Nah, di ultimate-nya ini, si Wesker ini biasanya gue pakai buat surprise musuh ya, atau bisa dibilang main ambush, karena damage burstnya yang paling besar dibandingkan mode senjata yang lain. Oke, sekarang senjata yang ketiga, Bennett atau bisa dibilang granat launcher. Di mode Bennett ini, Beatrix melemparkan bom ke area yang sudah ditentukan sebanyak 5 kali dan ditargetkan secara manual, menyebabkan area of effect atau serangan area, dan juga menyebabkan efek slow 30% selama 0,5 detik.
Menurut gua di mode Bennett ini lumayan susah ya, soalnya di penargetannya masih manual. Dan untuk melempar bomnya itu lumayan lama untuk sampai ke tanahnya. Tapi lumayan worth it lah ya, soalnya untuk damage early-nya Bennett ini memberikan kurang lebih 400 physical damage. Biasa gua pakai mode Bennett ini untuk clear wave minion ya di early game, soalnya lumayan cepat untuk clear wave-nya dan range-nya juga lumayan jauh. Jadi gua clear wave-nya bisa jaga jarak dari hero-hero musuh. Oke. Lanjut ke skill ultimate dari senjata Bennett. It-Trix menembakkan 5 bom secara bersamaan dalam satu kali tembakan di dalam area yang sudah ditentukan dan memberikan efek slow 30% kepada target yang terkena hit. Oke, di Ultimate Bennett ini memberikan damage yang lumayan besar ya kepada target dalam areanya. Tapi kelemahannya, skill Ultimate Bennett ini sulit untuk mengenai musuh yang tidak terkena sisi ataupun target yang memiliki mobilitas yang tinggi. Oke, sekarang senjata yang terakhir, Rainer, atau bisa dibilang sniper. Basic attack senjata Rainer ini menembakkan tembakan yang kuat ke arah lawan yang ditargetkan secara manual. Mirip-mirip sama Leslie ya senjatanya, cuman bedanya ini menargetkan lawannya secara manual. Jadi bisa dibilang senjata Rainer ini senjata tersulit di hero Beatrix ini. Untuk ultimate-nya mirip-mirip sama basic attack-nya. Yang bedanya aja jangkauan Ultimate Rainer ini lebih jauh dari basic attack-nya. Dan supaya lebih akurat, skill ultimate-nya ini harus ditahan agak lama. Sebenarnya nggak harus ditekan agak lama ya untuk mengenai lawannya. Jadi kita bisa ikutin arah panah ultimate-nya itu, yang bergerak-gerak itu, sebelum semakin fokus lurus ke depan. Oke teman-teman, untuk build rekomendasinya, gue pakai build kayak begini ya. Untuk main di side lane, dan gue pakai battle spell flicker. Kalau musuhnya punya banyak skill crowd control, gue pakai spell purify buat kabur dari skill crowd control itu ya. Oke, untuk set emblem assassin gue pakai set emblemnya kayak begini ya. Oke, kalau untuk set emblem marksman gue pakai setnya kayak begini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman, untuk selalu dukung gua buat video Mobile Legends yang baru, tutorial, gameplay, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.